Dengar kita ketemu di Dialog Olahraga Sorot Prestasi dan pada kesempatan edisi hari ini adalah hari Sabtu 11 Februari 2023. Kami akan hadir hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dengan satu tema yang sudah kita siapkan, yakni UTP Surakarta siap cetak juara. Nah, kami kedatangan beberapa orang narasumber yang semuanya hadir di RS Surakarta. Yang pertama adalah Bapak Dr. Nurudin, ya, MOr, Warek 3 bidang olahraga dan kemahasiswaan. Kemudian ada juga Fatkul Imron SPD MOr. Beliau ini adalah Kepala Humas dan PMP. Kemudian ada juga Hendra, ya, pemain sepak bola dari klub PSG. Ya. Kemudian satu lagi adalah Wahyu dari pemain Akademi PSS Sleman. Nah, tetaplah bersama saya Elki Purjono dalam Dialog Olahraga Sorot Prestasi. NPC itu juga sudah minta untuk bisa pinjam fasilitas ya untuk kegiatan NPC gitu. Nah, kemudian yang lain nanti yang kita rencanakan itu voli pantai itu dari sebelah gor itu akan sudah mulai diratakan. Mudah-mudahan nanti bisa lancar dan paling tidak masih ada lahan sedikit itu bisa untuk ya minimal untuk untuk mini soccer lah nanti ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa itu bisa latihan di situ ya. Nah, sementara memang itu di sport center itu siswa yang bisa digunakan untuk kalau ajang nasional itu ya sebagai sebagai ya untuk mes juga. Kemarin ke Jurnas itu kita agak kesusahan untuk mencarikan tempat menginapnya, jadi agak jauh kan gitu. Tapi kalau kita ada lahan di sana, hanya memang di sebelah gor itu memang lahannya diperuntukkan untuk industri gitu lah. Ya mudah-mudahan nanti kebijakan Pak Bupati Karanganyar itu nanti khusus yang berdekatan dengan gor itu bisa digunakan sebagai mes mahasiswa atau bahkan untuk bisa digunakan mas atletnya itu. Ya rencananya mungkin itu, mudah-mudahan ini nanti bisa kesampaian Mas Edwin ini. Ya. Pak Nur, kalau selama ini kan 12 cabur, ini kan bagaimana untuk pembagian pola latihan ya untuk 12 cabur ini? Ya, memang fasilitas yang lain itu seperti atletik itu kita harus menggunakan seledari atau bahkan nanti ke kemanahan. Kemudian sepak bola itu memang kita belum punya lapangan. Belum punya lapangan ya? Nah, mudah-mudahan nanti ya di dekat-dekat situ ada. Ternyata memang sekarang kita itu susah untuk mencari lapangan sepak bola untuk ya. Kemudian kalau yang besar sebenarnya itu softball itu di dekat dekat sebelah UTP itu yang digunakan stadion itu sudah bisa digunakan. Kemudian yang lain itu sudah tercukupi untuk yang bela diri, yang kecil-kecil itu bulu tangkis itu kita ada 5 lane, kemudian tenis meja, tenis lapangan kita sudah bisa, futsal, basket semuanya sudah terakomodasi kecuali yang outdoor yang luas dan kita harus sewa dan kita kerjasama dengan KONI juga karena banyak dosen kita yang ada di KONI. Dan dengan Pemkot kita sudah ada MOU. Ya gitulah, kita harus saling mendukung gitu. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan kontribusi tidak hanya mahasiswa, masyarakat juga ya. Itu Mas. Oke. Ya Mas Imron, kalau dari 12 cabur tadi belum merinci. Mungkin saya pengen tahu atau pendengar pengen tahu 12 cabur itu apa saja sih? 12 cabur tentunya di sana ada cabur-cabur yang memang sudah populer di masyarakat seperti sepak bola, kemudian bola voli, bulu tangkis, kemudian bela diri itu kita ada karate, taekwondo, pencaksilat, kemudian ada kickboxing itu, MMA,
kemudian juga di cabur baru kita ada di Bentang. petang, kemudian Rugby. rugby, terus lagi ada apa, softball. softball, baseball kita juga pembinaannya rutin. Kemudian juga ada yang di futsal yang prestasinya juga, kalau di Pomnas nasional itu kita selalu bisa dapat lah mengamankan tingkat di nasional. Kriket ada Mas? Kriket juga kita termasuk di Jawa Tengah. Di PON itu Banyak. kakaknya dari UTB kemarin paling banyak ya? Betul ya? Dari Jawa Tengah, betul, dari UTB. Tuh. Nah, sejauh ini Mas Imron, dari beberapa cabur tadi Pak Nur kan bilang memang sudah banyak yang mendunia gitu ya, anggar itu ya, karena ada family Hendra gitu ya, keluarga Hendra yang Andalan-andalan UTB yang memang selalu berangkat terus gitu untuk internasional, dan kebetulan Pak Warek ini kan sebagai pembinanya juga di. Oh iya. di Oke. Kalau Pak Nur sebagai apa Pak di IKASI Solo nih? Ya, saya ketua umumnya IKASI Solo. Ketua umum gitu ya? Ya, kemudian di Jawa Tengah itu wakil ketuanya. Oke. Saya pengen tahu dikit aja Ya. di luar konteks ini ya. Ya. Kemarin kan Putri Faradila ini kan, dan juga adiknya Sandi ya, Ya, betul. dan juga bapaknya Hendra kan Ya. mewakili Indonesia gitu ya, Betul. Ya, di 2 event besar ya, ya betul. Thailand dan juga Malaysia. Ya. Mungkin ada semacam kesimpulan kemarin yang dihasilkan, Putri dan Sandi akhirnya masuk di ranking berapa atau mendapatkan berapa medali? Ya, Pak Nur? kemarin terakhir di Malaysia itu kita, ya, Solo itu menyumbangkan 1 perak 3 perunggu gitu ya. Jadi atlet- Pelatnas ya? Ya. Itu mewakili pelatnas ya? Ya, mewakili nasional itu, karena memang itu syarat untuk tiket maju ke Malaysia itu adalah minimal adalah peringkat 8 nasional. Ya, itu. Dan kita sebenarnya inginnya banyak tapi terbatas ya. Kita kalau keluarkan pendanaannya terbatas, sehingga ya yang potensi saja yang bisa ke sana itu ya. Ya, tapi biasanya tahunan ini biasanya kan kalau akhir Februari atau menjelang awal Maret itu ada khusus fencing university ya. Jadi Iya. ada kompetisi ya, University Fencing Competition itu di Malaysia, dinilai Malaysia. Tapi setelah COVID ini kayaknya ini kok sampai ini kok belum ada. Jadi ada enggak ini ya. Nah, kalau ke sana Bapak kita sering mendapatkan itu di tingkat mahasiswa itu. Oke. Ya. Kalau Porprov sendiri Pak Nur selaku ketua IKASI sudah ada gambaran kira-kira nanti peta persaingan di Porprov nih? Oh jelas bahwa kita nanti juara umum yang keempat itu di tangan. Sudah ada. Oh sudah ada. Mapping ya, harus juara umum ya? Ya, harus juara umum itu. Dan kayaknya kalau peta Jawa Tengah begini nih, untuk saya sebagai pengurus Jawa Tengah itu juga memberikan dorongan kepada daerah. Kalau kamu tidak bisa mengikuti Solo ini, kayaknya semakin tertinggal nanti, dan kita sebenarnya kurang bagus pembinaan dalam satu Jawa Tengah kok yang hanya mendominasi hanya Solo itu ya. Paling hanya lepas hanya berapa medali gitu. Iya. Nanti kemarin dalam Porprov itu ya. Jelas kita akan yang keempat kalinya itu berturut ya. Saya sebagai ketua umum terus itu saya yang keempat itu. Oh iya. Ya. Sejak tahun berapa Pak? Ya itu sejak tahun 2009 saya sebagai panitia di UTB juga itu. Ya tanpa diduga bahwa kita akan juara umum. 2013 kita di Banyumas itu lagi juara umum. Kemudian 18 di Solo juara umum. Dan ini ke Kudus ini nanti ya. Jadi ke Pati Raya itu kemarin sudah dipastikan bahwa Porprovnya maju bulan Agustus. Nanti tempatnya dipastikan bahwa itu Kudus bersedia, karena tidak bersedia nanti akan diambil alih di Semarang itu. Ya petanya sudah kelihatan, kita tahu dari hasil kualifikasi Porprov dan juga hasil kejurnas kemarin yang Solo juga lumayan, alhamdulillah itu. Oke. Ya bagaimana ya, ini sebagai motivasi bahwa kita memang harus, kalau latihan tidak juara untuk apa kan begitu kan. Ya berlatih itu aja ya kuncinya ataupun hasilnya ya juara itu ya. Sehingga
Ya inilah menjadi motivasi sebenarnya kalau di UTP itu tidak hanya juara olahraganya saja sebenarnya, juara di bidang yang lainnya misalnya juara juga. Kemarin mahasiswa teknik itu lomba betontek juara nasional bahkan internasional. Nanti harapannya prestasi-prestasi yang lain juga semuanya harus dibuktikan dengan juara. Sekarang kan indikator keberhasilan itu kan itu Mas. Iya. Oke. Mas Imran, ada tambahan dari saya tertarik memang tagline dari pertama kali. Wah, ini tagline-nya kan luar biasa nih, harus juara gini. Ya tentunya juara itu kan sebagai bagian dari capaian tertinggi Mas. Iya. Betul tadi sampaikan Pak Warek. Selain tadi ya kalau kita berlatih kemudian nggak ada target juara ya sia-sia namanya kan. Maka juara itu menjadi sesuatu yang harus diraih, dan kalau mereka tahu kalau targetnya juara maka proses latihannya pun pastinya akan lebih termotivasi, akan lebih betul-betul berlatih dengan sangat giat seperti itu. Dan juara tadi memang banyak di olahraga, tetapi tidak kalah juga di UTP itu bahwa juara-juara itu didapatkan juga oleh fakultas-fakultas yang lain. Seperti di pertanian misalnya, kita pertanian itu dengan konsep urban farming dan juga ada klinik pertanian, mereka juga termasuk unggul mengikuti perlombaan-perlombaan yang terkait dengan program-program petani milenial, itu juga bisa mendapatkan juara. Dan di ekonomi juga dengan program Merdeka Belajar kemarin, ada kewirausahaan merdeka itu juga mahasiswa kita berhasil untuk memenangkan juara juga. Dan juga ada lomba nasional tentang pelayanan publik dari mahasiswa kita juga mendapatkan juara. Meskipun dia bukan olahraga, tapi target-target juara tadi termasuk yang di teknik lomba beton itu kita mengalahkan dari kampus-kampus yang notabene di PTN-PTN favorit yang ada di Indonesia, bisa dikalahkan oleh UTP seperti Mas. Jadi juara memang betul-betul menjadi motivasi, dan target kami dari UTP agar mahasiswa itu melalui jurusan atau program studi masing-masing mereka bisa kita arahkan untuk menunjukkan prestasinya seperti itu. Oke, saya ke Hendra. Hendra, sudah dengar ya punya tagline UTP juara ya? Sudah dengar ya? Salah satunya sudah dibuktikan banyak sekali atlet-atlet yang menjadi juara ya. Hendra sendiri bagaimana mungkin harapan kedepannya lah, ini kan sebagai pemain PSG, pemain bola gitu ya. Nanti apa yang ingin disampaikan? Ya, tagline juara atau termasuk harapan kamu ke depannya seperti apa? Ya, harapan saya ya semoga ke depannya lebih bagus, lebih ya menciptakan juara-juara baru. Juara-juara baru ya. Tadi kan sudah banyak tadinya juara ya. Termasuk bola lah, bola ya. UTP dulu saya pernah dengar loh, ada pelatihnya Mas Pipi itu, saya kenal betul itu. Itu pernah membina UTP pada saat tahun berapa waktu itu? Persis ya. Ya, pernah. Ya, divisi Persis ya, divisi 2 atau divisi 1 itu. Itu. Paling tidak kan nanti bisa menggeliat lagi ya, tidak hanya cabur-cabur yang lain ya, namun sepak bola ya. Ya, Oke. Ada mungkin obsesi Indra kepengen masuk timnas? Ya, insya Allah kalau diizinkan ada rezeki timnas, ya semua pemain Indonesia kalau ditanya pengen masuk timnas juga pengen Pak. Ya. Kalau lihat posturnya kan menjanjikan, 177 ini kan sudah ideal untuk pemain defender gitu. Ya, Wahyu, apa harapan ke depan? Tadi kan ada obsesi bisa masuk PSS senior gitu kan. Harapannya untuk saya, untuk KTP, untuk semoga lebih mendukung untuk atlet berprestasi. Sudah didukung lah, udah dapat beasiswa toh. Dan lebih baik ke depannya. Itu ya. Target sendiri ada harapan mungkin masuk timnas seperti Niko atau paling target sendiri mungkin untuk 3 tahun ke depan semoga udah tembus ke senior. Nah, kalau timnas itu kan bonus dari kita, bonus gitu usaha ya? Dari di tim itu sendiri. Mudah-mudahan terpantau nanti gol-gol dari Wahyu. Amin. Kalau striker kan kelihatan, kalau pemain tengah kan nggak begitu menonjol. Kalau striker kan biasanya kan acuannya kan mencetak gol begitu ya, kan. Tugasnya emang itu mencetak gol. Masih ingat ada koleksi berapa yang sudah dikumpulkan selama jadi pemain akademi PSS? Kalau untuk kompetisi yang resmi dari PSSI baru itu sekali yang di Liga 1 U18 itu. Kalau di
kadang ada latih tanding itu juga sering lah cetak gol. Kemarin pernah lawan timnas pelajar cetak 2 gol. Oke. Baik.